Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz akan membahas tentang persiapan PAT. Jadi Ustaz akan mencoba membimbing kalian bagaimana membahas soal, karena memang untuk materi ini adalah materi yang agak susah. Untuk materi ini adalah materi tentang tema 8 ya. Jadi materi yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan unsur cerita dalam sebuah sastra. Jadi untuk kompetensi dasarnya adalah menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Adapun tujuannya nanti satu, kalian memahami dan bisa menjelaskan tentang unsur-unsur cerita, kemudian kalian bisa menuliskan urutan cerita. Kalian perhatikan untuk bacaan ini ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ini ada sebuah kutipan cerita ya. Jadi Makalele tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan, hujan jarang di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Maya memberikan seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah yang indah sekali. Diperhatikan unsur cerita yang terdapat pada kutipan cerita. Ini ada kata di sebuah desa. Kemudian hujan jarang turun. Kemudian ada kata Bu Maya di sebuah desa. Di pelajarannya lalu kalian sudah membahas tentang unsur cerita. Nah, ini kira-kira masuk apa anak-anakku? Nah, ini nanti masuk unsur cerita yang termasuk unsur tempat. Jadi latar tempat, begitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada hujan jarang turun. Ini juga masuk unsur latar situasi ya. Jadi latar itu ada 3 anak-anakku. 1 ada latar tempat, 2 ada latar situasi, yang ketiga ada latar waktu. Siang, pagi, sore itu latar waktu. Terus selanjutnya ada kata Bu Maya, nama orang. Berarti unsur ceritanya adalah tokoh. Sekali lagi, karena nama orang, maka unsur ceritanya adalah tokoh. Di bacaan atasnya itu juga ada kata Makale. Jadi ini ketinggalan 1 ya anak-anakku. Jadi Makale itu juga salah satu unsur tokoh. Dalam kutipan di atas, unsur tokohnya adalah ada Bu Maya dan ada Makale. Berikutnya adalah ini. Pada bacaan yang sama, cuman perintahnya kalian identifikasikan peristiwa kutipan cerita di atas. Mari kita bahas bareng-bareng. Masih mengulang. Menurut kutipan cerita di atas, tokoh cerita tersebut adalah, tadi di awal sudah kita bahas, ada Makale, ada Bu Maya. Kemudian ini, menurut kalian, peristiwa yang sesuai dengan bacaan tersebut adalah, jadi peristiwa, sekali lagi peristiwa. Ini ada beberapa pernyataan. Yang paling atas, Makale tinggal di sebuah tempat. Bu Maya memberikan buku tulis kepada siswanya. Bu Maya memberikan buku tulis kepada siswanya. Menurut kalian, peristiwa mana yang sesuai dengan kutipan cerita di atas? Maka dari itu, tentunya kemampuan membaca harus betul-betul diperhatikan. Mari kita bahas satu persatu.
Pernyataan di atas, Makale tinggal di sebuah desa. Apakah ini sebuah peristiwa? Kan begitu. Kalau menurut Ustadz ini bukan peristiwa. Ini hanya menggambarkan situasi, ya. Jadi ini salah. Jadi peristiwanya bukan Makale tinggal di sebuah desa, tidak. Jadi sekali lagi peristiwa itu kejadiannya apa toh begitu. Pernyataan bawahnya ini, Bu Maya memberikan buku tulis kepada siswanya. Ini lihat. Kira-kira ini sesuai dengan peristiwa kutipan cerita di atas enggak? Begitu. Kita lihat. Masuk. Jadi ini benar. Kalian bisa melihat kalimat ini. Kalian keberapa? Bu Maya memberikan seluruh. Ya, itu ada. Gitu ya. Jadi pernyataan Bu Maya memberikan buku tulis berwar kepada siswanya ini benar. Jadi memang waktu itu Bu Maya memberikan buku tulis kepada anak-anaknya atau siswanya. Nah ini salah karena Bu Maya tidak membelikan. Sekali lagi ini salah karena Bu Maya itu tidak membelikan, tetapi Bu Maya itu memberikan. Sekali lagi anakku, tolong dibaca, ditelaah benar-benar bagaimana supaya ketika kita membaca itu betul-betul teliti. Berikutnya, sama, masih dengan bacaan yang sama anak-anakku ya. Jadi kita ini sengaja Ustadz mengambil bacaan sama yang kita ambil dari sebuah buku tematik yang sering kalian pakai. Jenis karya yang berupa rekaan. Jadi ini ada perintah, coba kalian identifikasi jenis cerita karya berdasarkan kutipan cerita di atas. Nah, ini pembahasannya. Jenis karya ada yang berupa rekaan, ada yang berupa fakta. Jenis karya ada yang berupa rekaan, ada yang berupa fakta atau data. Rekaan itu orang mengarang, berarti belum tentu benar. Jenis karya yang ada yang berupa rekaan termasuk jenis karya fiksi. Jadi seperti cerpen, seperti dongeng, itu termasuk karya fiksi. Karena apa? Tidak berdasarkan data. Itu hanya karangan rekaan manusia yang belum tentu benar. Begitu. Itu tentang fiksi. Kemudian ada pula yang berdasarkan data atau fakta yang termasuk non-fiksi. Seperti kalau kalian field trip itu membuat laporan, kalian mengobservasi sebuah lokasi situasi, maka hasil laporan itu termasuk karya non-fiksi karena itu fakta. Fakta itu nyata, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan pengamatan. Nah, mari kita coba menelaah. Kira-kira bacaan di atas itu masuk apa anak-anakku? Kita lihat. Menurut kalian, kira-kira termasuk apa ya? Kira-kira termasuk apa ya? Menurut pembahasannya, melihat bacaan tersebut, kutipan cerita tersebut termasuk karya fiksi. Ustadz ulangi, masuk karya fiksi. Karena itu bentuknya cerita, bisa cerita pendek. Jadi kutipan cerita yang Ustadz ambil dari sebuah cerita pendek. Begitu anak-anakku, semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat.